khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, dari sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, sel ovum, thumma nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik, membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin, tapi ketika dia ada rasa takut dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya. Allah berikan dia, waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan 2 surga. Di dunia sudah berada di dalam surga. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah kalian di taman surga itu. Ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada surga di dunia? Ada. Majalis zikir, majlis-majlis zikir, ketika mendengar kalimat Allah disebut, ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang, ada rasa takutmu kepada Allah, bersyukurlah, berarti kau lebih baik daripada hari kemarin. Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja, tak masuk ke dalam, perlu kau pikirkan, ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan. Orang sakit belum tentu dimurkai Allah. Ma asaba min musibatin, apa yang terjadi musibah, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di alam semesta, boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha, penyakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, belum tentu laknat. Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sedikit pun. Di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki? Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau sudah hati terkunci, maka dia akan menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, kalau sudah telinga tersumbat, maka dia akan menjalar ke mata. Wa ala absarihim ghishawah, di mata mereka ada pembalut penutup, sehingga telinga tak lagi berfungsi, sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran. Sempurnalah penderitaan. Summum bukmun amyun, peka, tuli, bisu, telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran. Berapa banyak menemukan orang susah, tapi tak bersusah hati melihat orang susah. Berapa kali mendengarkan pekik, tangis, teriakan orang miskin, tapi tak ada rasa simpati dan empati. Kenapa? Telinga sudah tersumbat, mata sudah tertutup. Summum bukmun amyun fahum, 2 kali diulang. La yaqilun, mereka tak pernah mau berpikir. La yarji'un, mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita bersihkan yang segumpal itu dengan menjawab seruan azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita usahakan dia masuk ke dalam hati. Kita masuk ke dalam tempat berwudu, kita basuh kedua tangan. Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari.